Mas Ade nih, tips untuk mendapatkan badan yang bugar atau menyempatkan diri untuk berolahraga. Biasanya nih teman-teman yang di dunia media seperti ini kan kadang-kadang syuting sampai pagi, boro-boro pengen olahraga, yang ada kepikirannya tidur dulu deh yang penting gitu. Padahal kan semakin orang begadang kurang tidur semakin appetite untuk makan itu semakin tinggi sekali. ya. Kita tidak ada bisa idiom yang jelek bagi teman-teman media itu biasanya mangane kayak ratu, turune kayak asu. Nah, artinya gimana Pak? Ya, makannya kayak ratu, tidurnya kayak maaf, asu. jaing. Maksud saya gini, makannya itu serba apapun dimakan yang mewah-mewah segala macam. Apalagi kalau ada tamu menteri, tamu apa kan makannya semua oke. Tetapi tidurnya asal tidur begitu Pak. Artinya kadang-kadang aja tidur gitu ya? Tidak memperhatikan antara pola keseimbangan tadi. Gimana Mas Ade? Nih buat Mas Ade tipsnya nih gimana? Ya, enggak, sekali lagi menurut saya sebenarnya lebih kepada, mungkin yang ingin lebih saya tekankan tuh sebenarnya lebih kepada bahwa warisan daripada pola hidup saya itu adalah sebenarnya kemandirian. Semakin kita cerdas pula untuk menciptakan alasan. Saya tidak ada waktu buat olahraga karena saya harus mengantar anak saya. Saya adalah ibu yang baik. Saya tidak ada waktu, saya tidak ada waktu buat olahraga karena saya harus mengantarkan istri. Saya adalah suami yang baik. Ngeles jadinya ya. Jadi padahal saya tidak ada justru waktu. nggak baik kan itu? Iya, kembali lagi dia tidak akan menjadi suami yang baik ketika dia akhirnya nanti sakit-sakitan dan akhirnya menyusahkan orang lain. Jadi sekali lagi olahraga itu adalah sebenarnya sebuah syarat syarat daripada sehat itu sendiri. Dan olahraga sederhana teman-teman sekalian adalah ibaratnya kalau ngomongin gym itu adalah gym yang paling bagus itu adalah sebenarnya badan kita sendiri. Hanya dengan menggunakan badan kita sendiri kita bisa melakukan aktivitas olahraga. Satu hal yang tadi sudah ditunjukkan oleh Mas Ade adalah dengan naik turun gitu ya, itu juga bisa ya. Kenapa saya banyak fokus ke kaki, saya mengajarkan kepada teman-teman sekalian latihan. Pertama, otot di kaki sangat banyak ya, satu. Kedua, kaki yang sehat itu umur yang panjang. Karena biasanya dengan kakinya semakin kuat, memungkinkan orang untuk selalu aktif melakukan aktivitas yang tinggi. Karena bayangkan ibaratnya ketika kakinya kena, akhirnya dia kan harus duduk terus. Ketika dia duduk, aktivitasnya semakin menurun. Ketika aktivitas menurun, pembakaran kalori meningkat apa? Menurun. Ketika pembakaran kalori menurun, metabolisme menurun. Kadar lemak meningkat apa naik? Meningkat. Ketika kadar lemak meningkat, yang terjadi berbagai penyakit-penyakit degeneratif. Jantung, kolesterol, diabetes, sebagainya. Tapi kita kadang-kadang menjadi murid daripada sebuah reaksi. Akhirnya setiap kita punya penyakit, kita cari obatnya apa, tanpa lupa menjadi murid dari sebuah antisipasi ketika kita bilang, coba penyakitnya ada 5, hanya cukup dengan pola hidup yang sehat dengan coba mengurangi kadar lemaknya, pelan-pelan semuanya tidak terjadi. Jadi tidak ada ketergantungan kita pada obat, apotek, rumah sakit, dokter dan sebagainya. Pertanyaan saya Mas, sebelum lupa, karena saya juga gimana kalau ini 3 episode ya? Mas Ade, kan banyak ditawarkan yang instan, misalnya untuk olahraga daripada malas beli aja alat getar di mana, alat getar di mana. Alat getar tuh. Untuk melumerkan lemak-lemak. Katanya dengan begitu 100% hilang lemak segala macam. Iya, memang pada dasarnya sebenarnya ada konsep menyenangkan ya, bagaimana ibaratnya kayak prinsip ekonomi, yaitu adalah bagaimana caranya kita bisa sehat dengan cara yang nyaman. Sebenarnya kita melihat positifnya aja Pak, bahwa industri ini juga sebenarnya berlomba-lomba untuk memberikan sebuah kenyamanan. Gak ada salahnya, suplementasi pun sama. Suplementasi itu dari katanya food supplement, memberikan tambahan pada makanan. Tapi kembali lagi dari namanya food supplement, bukannya food replacement. Gitu. Jadi yang utama Pak tetap makanan sehari-hari. Kayak tadi misalnya ada berbagai alat-alat yang ada ditawarkan, saya rasa silahkan aja, boleh dimanfaatkan kalau memang alat itu selama tidak negatif. Tapi di sisi lain, olahraga yang sesungguhnya tetap kita jalankan. Sekarang ini juga mungkin tadi Mbak Desi juga sempat cerita soal sekarang ini lagi ngetren semua orang beli sepatu baru, beli ini apa segala. Sebenarnya tren itu sendiri nggak ada salahnya ketika kita bilang nggak apa-apa orang gaya-gaya, yang penting gayanya sehat kan gitu kan. Dimanfaatkan ya. Dimanfaatkan aja. Apalagi dengan sekarang tren ini, akhirnya yang tadinya nggak mau olahraga jadi ikut-ikutan olahraga. Tapi ketika dia benar-benar melakukan aktivitas olahraganya, ternyata nanti dia sendiri yang akan menyadari betapa ternyata kok badan lebih enak. Bayangkan teman-teman sekalian, habis lari pagi anggap aja, kok rasanya kok sesuatu yang enak.
kita menciptakan, ibaratnya menciptakan morfin sendiri di dalam diri kita, makanya disebutnya endorphins. Iya. Jadi menciptakan kesenangan sendiri di dalam diri kita. Jadi tubuh kita itu luar biasanya bisa menciptakan obat bagi dirinya, tapi kembali lagi, stres menjadi salah satu penyebab dari kesakitan dan kematian. Itu kan lucu ketika kita menciptakan sendiri racun bagi diri Tubuh kita. kita. Padahal sebenarnya tidak ada yang namanya stres, hanya Iya. bisa-bisanya kita. Pemikiran kita. Iya, makanya kan sebetulnya Allah berfirman sederhana. Wa in ta'udu nikmatallah la tuhsuha. Sesungguhnya kalau kamu bisa menghitung nikmat yang ada pada tubuhmu itu, kamu tidak bisa menghinggakannya. Ternyata tafsirnya ada Mas Adirai tadi. Iya. Saya paham ayat itu ketika diterangkan Mas Adirai itu. Artinya bahwa tubuh kita itu punya antibodi, kita itu punya autoimun, kita punya macam-macam lah. Artinya bahwa menciptakan semuanya iya, udah Allah dengan menciptakan obatnya dalam itu diri dari tubuh kita. Maka semakin orang tahu pada diri kita, semakin bersyukur kepada Allah, semakin bisa syukur itu mengenakan nikmat ini pada jalan yang dibenarkan. Artinya yang diridai oleh Allah. Banyak kita tidak bersyukur karena punya kesehatan tetapi kita tidak jaga. Kita punya fisik yang bagus tetapi kita rusak sendiri. Dan sesungguhnya orang yang seperti itu orang yang tidak bisa mensyukuri nikmat. Karena justru syukuri nikmat itu ketika kita ada potensi, kita ada satu kebaikan dikeluarkan untuk menjadi yang lebih bermanfaat. Maka sebaik-baik manusia itu nafiun li ghairihi khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Tapi kalau diri kita sendiri tidak sehat, tidak kemanfaatan untuk diri kita saja nggak bisa, apalagi bisa memberi manfaat pada orang lain. Orang bisa memberi kalau kita Mampu dan gimana tadi memiliki. bahasan? Iya. Jangan sampai Allah nanti nanya loh di surat Ar-Rahman ya, Iya. fabi ayyi alai Nanti rabbikum rabbika atukadziban. Nah, bahkan setiap itu summalatus aluna Yaumaidin yaumaidin anin anin na'im. na'im. Allah akan menanyakan kepada kamu nikmat apa saja yang telah diberikan, Ya, nanti ada untuk pertanggungjawaban. Kamu dikasih muda buat apa? Ya. Kamu dikasih sehat, kok terus kamu sakit-sakitkan diri, itu nanti ada pertanyaan. Maka terakhir Bung Karno itu sempat belajar sama Cokro Aminoto, HS Cokro Aminoto, orang anak muda kok sakit itu dosa. Karena sakitnya itu lebih ditimbulkan oleh dirinya sendiri. Iya. Jadi betul dalam pengertian tafsir, betul orang anak-anak muda kok sakit itu sebenarnya lebih disebabkan oleh akibat yang kita jalankan, sebab-sebab yang malas berolahraga, tidak pola hidup sehat, pola itu. makan yang Mudah-mudahan ini sehat. jadi learning point yang Ya. baik. Ya. Oke, Mas Micu silakan. Saya tarik kesimpulan, olahraga tuh sekarang malah jadi fashion. Ya. Fashion. Gaya ya. Timbang dari jadi ini. Oh, ini maco ini. Wow, maco. yang Mau satu sehat siapa ya? atau mau fashion. Oh my God. Iya, Jadi mohon maaf, jadi banyak yang kamuflase begini ya, biar kelihatan maco. Tapi paling nggak kan masih mau olahraga dia. Ya alhamdulillah. Tapi Iya. jadi Sehat. semaco apapun kalau olahraganya gitu ya, jadi Artinya ya. jadi ada juga cerita. Iya. Jadi anggot-anggotan ya orang kita olahraga. Iya, betul. Jadi temanku nih baru beli sepeda, malah kita udah beli sepeda duluan. Pas dia beli sepeda, kita nggak main sepeda lagi. Dianya main sepeda Dia terus. kesel. Nah dia ngirimin meme Menteri Susi lucu. Itu yang punya sepeda kalau nggak dipakai tenggelamkan. Ya, Betul juga ya. benar juga. Bagi yang punya treadmill di rumah kan dipakai. Oke, mari kita manfaatkan apa yang Allah berikan kepada kita, apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, sehat, muda, ceria, bahagia. Kita manfaatkan diri kita sehingga kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih Mas Ade sudah bercerita di sini, Terima banyak kasih, sekali ilmu Mbak tentang Desi. kesehatan. Terima kasih. Mari kita jadikan kesehatan ini sebagai sebuah syarat diri kita, hidup kita untuk bisa mencapai dan menggapai cita-cita utama kita. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.